Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan dan waktu sehingga kita dapat bertemu di meeting Zoom kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati, Bapak Wasis Wuyung Wisnu Brata, selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang bertemakan konsep penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan publik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anjo Aditya Sregar, selaku moderator. Saya Migrarios Ito Matondang. Saya Putriana Purba. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Materinya mengenai kepemimpinan publik. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses berarti bukanlah suatu sifat atau karakteristik yang berada di pimpinan, melainkan peristiwa transaksional yang terjadi antara pengikut dan pemimpin. Proses ini menyiratkan bahwa pemimpin mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pengikutnya. Ini menekankan bahwa kepemimpinan bukanlah linear satu arah, melainkan sebuah cara interaktif. Kepemimpinan mempunyai pengaruh. Hal ini berkaitan dengan sebagaimana pemimpin mempengaruhi pengikutnya. Sebab, pengaruh adalah sine qua non. Dengan kepemimpinan tanpa pengaruh, kepemimpinan tidak ada. Ada dua arus besar dalam mendefinisikan kepemimpinan dalam teratur administrasi publik. Pertama, kepemimpinan politik sebagai pendekatan tradisional dalam bidang ilmu politik yang memisahkan dimensi politik dan administrasi dari sektor publik. Peran lingkup administrasi yang terbatas pada pelaksanaan kebijaksanaan dalam tradisi hierarki paling murni dalam birokrasi yang ideal. Kedua, kepemimpinan administrasi yang tidak hanya melihat administrasi publik terbatas pada peran sebagai pelaksana, tetapi juga memiliki yang kuat dan bertanggung jawab dalam membangun lembaga-lembaga publik. Bahkan, ada ketegangan dialektis antara peran alami yang menentukan organisasi publik dan pengaruh dari para pemangku kepentingan yang berpotensi sebagai ancaman demokrasi. Dan dalam Namiul Islam 2010 mengidentifikasi 8 tanggung jawab dari kepemimpinan sektor publik. Antara lain, 1. Berusaha untuk mencapai kepentingan umum. Kedua, identifikasi dengan jelas keberhasilan dengan melakukan benchmarking. Ketiga, mengembangkan strategi untuk mencapai kesuksesan. Keempat, menganalisis kemungkinan konsekuensi dari keputusan. Kelima, menekankan adanya rincian yang jelas dari pelaksanaan. Keenam, untuk mencapai tujuan yang lebih luas, pengaruh dengan memotivasi anggota dan stakeholders untuk menciptakan lingkungan yang positif dengan konsensus. Ketujuh, mengenali dan memanfaatkan keberuntungan mereka, dan ketika mereka tidak beruntung, tetap fokus pada tujuan mereka. Publik dan meraba-raba jalan mereka ke arah itu. Kedelapan, membuat organisasi lebih baik daripada itu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada saudara-saudara perangkat desa Sukabahagia atas berkumpulnya di virtual meeting kita pada pagi hari ini. Baiklah, berkumpul kita pada hari ini, saya ingin membahas masalah mengenai vaksinasi dan pemberian bantuan sosial kepada setiap warga desa Sukabahagia. Dikarenakan melonjaknya angka penularan COVID-19 di Indonesia dan juga di desa kita ini, sehingga banyak warga yang tidak bisa beraktivitas di luar rumah seperti berdagang dan beraktivitas lainnya. Dampaknya, ekonomi di desa kita semakin lama semakin menurun, sehingga kita harus segera melakukan vaksinasi massal dan memberikan bantuan sosial kepada seluruh warga yang ada. Saya sangat setuju, Pak, mengenai saran Bapak itu untuk memberikan vaksinasi dan bansos. Tapi kan, Pak, kita mempunyai beberapa masalah nih, Pak. Oh iya, apakah itu masalah yang saudara ingin sampaikan?
Gini Pak, ada sebagian warga yang menolak untuk divaksin karena mereka mendengar rumor-rumor yang tidak benar gitu Pak. Kita juga memiliki masalah, Pak, seperti masalah untuk keuangan bansos dan untuk vaksinasi. Karena di struktur kita itu nggak ada untuk dana itu, Pak. Jadi kita mengalami kesulitan, Pak, di masalah dana, Pak. Oke, untuk ketidakpercayaan warga terhadap COVID-19 nanti, kita akan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat melalui sistem online, di mana kita akan memberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai betapa bahayanya COVID-19 tersebut dan bagaimana hasilnya jika nanti mereka sudah divaksinasi. Hingga kita hanya memiliki satu masalah saja, yaitu mengenai dana untuk bantuan sosialnya. Untuk masalah donatur, saya memiliki beberapa kenalan nih yang mampu mendanai program bantuan COVID-19 kita. Dalam jumlah yang besar tuh, mendanai sponsor. Saya setuju dengan pendapat Pak Kades, karena adanya penyuluhan online, kita kemungkinan besar nantinya akan bersedia divaksinasi. Dan kalau boleh saya bertanya, Pak. Ya, apa itu? Untuk memberi bantuan sosial, kita akan memberikan bantuan kepada setiap kepala keluarga berupa sembako, uang yang senilai 500.000. Atau kita akan memberikan uang senilai 150.000 kepada setiap warga yang memiliki KTP. Di opsi pertama, kita memberikan sembako sekira 500.000 per kepala keluarga. Mungkin tidak adil, karena setiap keluarga memiliki anggota keluarga yang berbeda-beda. Tetapi akan lebih mudah bagi kita untuk mendata siapa saja yang telah mendapatkan sembako di Desa Sukabahagia. Sedangkan untuk di opsi kedua, mereka menurut saya mereka akan mendapat pembagian sembako senilai 150.000 per KTP di Desa Sukabahagia. Mungkin akan memakan waktu yang lama, tapi dipastikan warga mendapatkan bantuan sosial tersebut secara merata. Baik, di sini kita akan bermusyawarah mengenai opsi mana yang akan kita pilih. Opsi 1 atau opsi 2. Kalaupun ada opsi tambahan dari para saudara sekalian, bisa diajukan agar kita bisa memilih mana opsi yang lebih baik. Saya juga sangat setuju dengan saran Bapak mengenai penyuluhan online tersebut. Nanti akan saya ajak warga untuk datang melaksanakan sesuai tanggal dan waktu yang kita tentukan ya Pak. Untuk mengenai opsi 1 atau 2, saya rasa saya lebih memilih opsi kedua. Karena lebih merata atau bagaimana kalau kita mengajak warga untuk memilih yang mana yang dirasa cocok, Pak. Baik, saya setuju, sehingga rapat pada hari ini akan saya selesaikan saja dan akan kita tutup dan akan kita lanjutkan pada besok hari. Saya tutup, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan rapat mengenai vaksinasi dan bantuan sosial. Ya, pada hari ini kita sudah ada perwakilan dari desa kita, yaitu Saudara Risma. Baik, kepada Ibu Sekretaris, boleh disampaikan apa saja yang sudah kita diskusikan kemarin kepada Saudara Risma? Baik Pak, saya akan menjelaskan proses yang akan kita jalankan. Baik Saudara Risma, apakah Saudara sebagai warga desa Sukabahagia bersedia melakukan penyuluhan online terkait virus COVID-19? Saya setuju. Saya percaya adanya COVID-19, tapi malah warga lain tidak percaya akan adanya COVID-19 dan tidak ingin mengikuti vaksinasi. Jadi, baik kita melakukan penyuluhan online terlebih dahulu agar mereka mendapat pengetahuan umum tentang bahayanya COVID-19 tersebut. Saya akan membantu acara tersebut sebagai warga yang baik. Baik Pak, sekarang kita tentukan kapan tanggal pelaksanaan penyuluhan online tersebut akan dilaksanakan. Saya menyarankan lebih baik dilaksanakan pada akhir pekan saja, Pak. Pada tanggal 13 November 2021 gitu, Pak. Baik, Saudara Risma, apakah hari Sabtu adalah hari yang tepat menurut Anda?
Boleh saja, Pak. Karena di hari Sabtu warga tidak memiliki aktivitas yang padat, jadi baiknya dilaksanakan pagi hari saja, Pak. Baik. Untuk masalah penyuluhan online, sisanya akan saya serahkan kepada Humas untuk mengatur tanggal dan apa saja yang akan kita perlukan untuk penyuluhan online kali ini. Baik, Pak. Baik, Saudari. Masih ada pertanyaan lagi yang akan kami tanyakan kepada Ibu sebagai perwakilan warga. Apa tuh, Bu? Kami memiliki dua opsi untuk pembagian bantuan sosial. Opsi pertama, kami akan membagikan uang senilai 500.000 dan sembako kepada setiap kepala keluarga. Kedua, kami akan memberikan uang 150 kepada setiap warga yang memiliki KTP. Menurut saudara, opsi manakah yang cocok, yang baiknya digunakan? Baik, saya lebih setuju dengan opsi pertama, asal dengan syarat dana tersebut ditambahkan sedikit, karena lebih mudah memberikan bantuan sosial tersebut kepada kepala keluarga. Oke, untuk Ibu Humas dan Ibu Sekretaris, bagaimana pendapatnya? Apakah setuju dengan pendapat warga kita tersebut? Baik, saya setuju. Baik, kami setuju. Baiklah, saudara-saudara sekalian, karena keputusan sudah kita capai, yakni diadakannya penyuluhan online kepada masyarakat Desa Sukabahagia, yakni tepatnya pada tanggal 13 November 2021. Dan bantuan sosial yang akan kita berikan kepada masyarakat ialah dengan mengambil opsi pertama. Jadi, dengan demikian permasalahan kita sudah selesai. Hanya tinggal pelaksanaan saja. Semoga bisa berjalan lancar sesuai harapan. Baiklah, saya tutup saja rapat pada hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.